A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah meningkatkan kualitas ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Seperti yang kita ketahui, pada 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Ketahuilah bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena pada 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang mana keberkahannya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah yang diharapkan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua adalah ibadah yang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa, yang dimana salah satu ibadah yang dianjurkan adalah beriktikaf. Seperti sabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah menjemput ajalnya. Beriktikaf adalah salah satu ibadah berdiam diri di masjid guna untuk merenungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beriktikaf kita bisa merenungkan diri, kita bisa bertafaqquh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu ibadah yang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan yaitu beriktikaf. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa di 10 hari terakhir Ramadan. Memperbanyak doa adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim, karena doa adalah senjatanya orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna fi Ramadan lailatun la yuhyiha 'abdun illa ghafarallahu lahu. Sesungguhnya di dalam Ramadan terdapat satu malam yang dimana malam tersebut jika hamba menghidupkannya, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Malam yang disebut dalam hadis tersebut adalah Lailatul Qadar.
yang dimana Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dan pada malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang kita panjatkan pada malam tersebut niscaya akan Allah kabulkan. Dan segala dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau akan Allah ampuni. Oleh karena itu, memperbanyak doa sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah memperbanyak salat malam dan tahajud di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak hanya membaca doa, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk memperbanyak salat malam atau tahajud. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Salat malam atau salat tahajud adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat malam kita bisa lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari 10 hari terakhir Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk melakukan salat malam di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang kelima adalah memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab kita Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, sesungguhnya pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berzikir dan membaca Al-Quran sangat dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan. Karena dengan berzikir dan membaca Al-Quran, kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membaca Al-Quran, menerjemahkan kalimat-kalimat yang kita baca, dan kita berusaha untuk mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keenam yang akan kita bahas adalah menjaga lisan dan akhlak di 10 hari terakhir Ramadan. Bukan hanya menjaga sholat, menjaga doa dan menjaga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjaga lisan dan akhlak di 10 hari terakhir Ramadan sangat dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shoma ahadukum fala yarfuth wa la yakhsab. Famanil mar'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di antara kalian dan janganlah bagi ia berkata kotor atau berteriak. Dan apabila dia dicaci atau dimarahi, hendaknya ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dan menjaga lisan dan akhlak adalah salah satu bagian dari menjaga kesucian puasa. Karena kita sebagai umat muslim diajarkan untuk menjaga lisan kita, untuk bertata krama yang baik terhadap sesama. Wahai saudaraku seiman dan seislam, marilah kita manfaatkan kesempatan emas ini pada 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik kita pada 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kultum ini bisa memberikan kita motivasi agar kita lebih baik, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lebih bertafaqquh kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengambil keberkahan yang ada di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.